Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Salam warga kerajaan. Kita kembali membicarakan firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap kita. Dan saya percaya Roh Allah bekerja. Kali ini kita akan masuk pada tema yang secara khusus adalah hope, pengharapan. Pengharapan adalah syarat terjadinya movement. Orang yang tidak punya pengharapan tidak akan bergerak. Jadi, kalau kita mau bergerak, tentu saja kita semua harus mempunyai pengharapan. Dan saya melihat ada banyak orang yang sudah tidak mempunyai pengharapan. Mereka menganggap, gak ada yang bisa lagi saya lakukan. Semuanya sudah selesai. Bahkan dengan hal seperti itu, ada banyak di antara mereka yang berpikir akan gantung diri. Tapi saya katakan saat ini, Yesus sudah digantung untuk saudara dan saya. Kita tinggal datang kepada Yesus yang adalah pengharapan itu sendiri. Maka kita akan kembali dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala. Kita akan baca firman Tuhan. Saya ambilkan dari Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Saya bacakan Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Firman ini mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu adalah jangkar. Saudara sekalian, kita bisa bayangkan ada sebuah kapal yang sedang berada di pelabuhan. Kalau dia tidak mempunyai jangkar yang kuat, maka dia akan diombang-ambingkan oleh arus laut, gelombang laut, dan dia bisa terbawa kemana-mana saja tanpa jelas arahnya. Tapi dikatakan oleh firman ini bahwa pengharapan adalah jangkar yang kuat. Kalau saudara dan saya mempunyai pengharapan, maka kita punya jangkar sehingga dalam kehidupan ini kita tidak akan diombang-ambingkan oleh situasi, dibawa ke kanan dan dibawa ke kiri, sehingga kita kehilangan pengharapan. Jadi kalau kita punya pengharapan berarti kita akan tetap mengerti bahwa posisi kita tidak akan diombang-ambingkan oleh situasi. Krisis ekonomi ada, krisis kesehatan ada, krisis kejujuran ada banyak hal yang terjadi. Tetapi kalau kita gantungkan pengharapan kita kepada apa yang ada di dunia ini, maka kita akan menjadi orang yang pesimis. Makanya ada yang dikatakan putus asa. Asa adalah pengharapan. Putus asa berarti pengharapannya sudah nggak ada. Dan kita lihat di bacaan-bacaan yang ada dimanapun yang kita ikuti bahwa orang yang putus asa arahnya akhirnya adalah menuju kepada bunuh diri. Makanya pastikan bahwa kita mempunyai pengharapan. Karena pengharapan itu adalah jangkar atau sauh yang akan membuat kita teguh berdiri. Karena ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Saya melihat, kalau saya bandingkan dengan masa lalu saya pada saat saya kuliah dengan sangat terbatas di bidang ekonomi, mungkin secara pemikiran saya bisa jadi apa dalam keadaan seperti ini. Tetapi saya punya pengharapan. Yang penting, saya lakukan apa bagian saya. Saya tahu Tuhan mempunyai panggilan untuk saya, dan saya akan bisa melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Untuk makan sulit, uang terbatas, secara intelektual ya biasa aja. Tetapi dengan pemahaman bahwa ada Tuhan yang menyertai saya bukan menjadi orang yang berputus asa. Saya menjadi orang yang mengatakan one day saya akan masuk kepada panggilan saya seperti yang Tuhan mau. Apa panggilan saudara di dalam Tuhan? Bergerak terus di sana. Situasimu saat ini tidak akan membatalkan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kadang-kadang sepertinya gelap. Kadang-kadang sepertinya tidak ada masa depan. Kadang-kadang sepertinya kita tidak bisa lagi bergerak. Tetapi
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang bisa mengubahkan lembah penghakiman menjadi pintu pengharapan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa mengubahkan segala persoalan yang kita hadapi menjadi batu loncatan bagi kita untuk mempersiapkan kita kepada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau. Saya melihat hal yang pertama, pengharapan membuat Anda dan saya bergerak. Tapi pengharapan yang tidak ada membuat kita berhenti. Saya bacakan firman Tuhan. Markus 5 ayat 27 sampai 29. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan dikatakan dalam Alkitab bahwa dia sudah mengeluarkan banyak uang. Dan uangnya habis, tapi kita lihat bahwa penyakitnya belum sembuh. Apa yang terjadi kemudian? Dia mendengar tentang Yesus. Lalu setelah dia mendengar tentang Yesus, dia mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Dan dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang saudara dengar? Apakah saudara dan saya mendengar kabar baik yang datang dari Tuhan yang kita sembah? Atau yang kita dengar, ocehan orang yang mengatakan bahwa kita nggak bisa maju? Apakah yang kita dengar, perkataan orang yang mengatakan bahwa kita ada dalam segala keterbatasan? Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Dan kalau kita mau, maka Tuhan yang akan memperlengkapi saudara dan saya. Saya boleh katakan bahwa hidup saya adalah hidup yang introvert tadinya, sulit untuk bergaul, sulit untuk berbicara. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, saya bisa menyampaikan kabar baik yang datang dari Tuhan. Karena Tuhan hanya memerlukan, adakah hati kita yang penuh dengan passion, dengan roh yang menyala-nyala, maka kita akan bisa bergerak. Bagaimana dengan Anda saat ini? Apakah Anda seorang pelajar? Apakah Anda seorang mahasiswa? Apakah Anda seorang keluarga muda, dalam keluarga muda? Dimanapun posisimu. Sudah dikatakan tadi bahwa dengar apa yang disampaikan Tuhan. Perempuan ini mendengar apa tentang Yesus. Dikatakan mendengar berita-berita tentang Yesus. Yesus sungguh amat baik. Dan setelah dia dengar berita itu, dia mempunyai pengharapan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Apa permasalahan saudara saat ini? Saya nggak tahu. Apakah ada yang sakit? Seperti perempuan yang kena pendarahan ini. Saya mau katakan bahwa kuasa itu berlaku saat ini untuk saudara. Kalau saudara ada yang sakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pastikan saudara buka hati, buka pikiran saudara. Pastikan saudara fokus kepada Tuhan. Pastikan saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat ini. Pastikan saudara menangkap apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya pada saat ini. Mujizat terjadi. Masalah di dalam biaya saudara kuliah. Masalah di dalam ekonomi keluarga. Masalah di dalam perusahaan. Masalah di dalam pekerjaan. Fokus pada Tuhan. Jangan cengeng. Fokus pada Tuhan. Tuhan akan melawat engkau. Dia mengasihi engkau. Keadaanmu berubah karena engkau respons dengan benar. Seperti perempuan yang sudah 12 tahun kena pendarahan ini. Mujizat terjadi. Tangkap pada saat ini. Mujizat terjadi dalam hidupmu. 2 Korintus 3 ayat 12 mengatakan demikian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Jangan ada ketakutan lagi pada saat ini. Dikala ketakutan itu muncul, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dikatakan di sini bahwa
Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tolak segala rasa ketakutan dalam hidupmu. Bertindak dengan penuh keberanian. Dalam ekonomimu, dalam kesehatanmu, dalam ibadahmu. Jangan takut. Yang penting ikuti protokol kesehatan yang sudah ada. Tetapi jangan takut. Bertindak dengan berani. Bertindak dengan berani. Karena engkau mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Kalau Anda bertindak dengan berani, maka Anda akan berjalan dengan sukses mengatasi masalah. Jadi bisa kita lihat faktor-faktor yang membentuk pengharapan ini. Yang membentuk hope ini. Tadi ada kemauan. Kemauan ini adalah kemauan untuk mau berusaha, mau bertahan, juga mau kreatif. Sekarang, kemauan apa yang ada pada diri saudara dalam situasi seperti sekarang ini? Kemauan beribadah akan ada kreativitas, pakai masker, cuci tangan, physical distancing, itu bisa dilakukan. Kemauan untuk melakukan usaha, ada banyak kreativitas. Saudara melakukan sosial media, saudara melakukan penawaran kepada orang lain, saudara memberikan hal-hal yang baru di dalam produk saudara, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Saudara semakin giat di dalam pekerjaan saudara, ada banyak yang bisa dilakukan. Jadi, the will atau kemauan ini adalah kemauan untuk berusaha, mau bertindak. Karena pengharapan akan mendrive suatu tindakan atau movement. Kemudian kemauan untuk bertahan. Pasti ada tantangan, pasti ada persoalan. Pasti ada hal-hal yang di luar dugaan kita. Tapi tetap bertahan. Dan yang ketiga adalah kemauan untuk kreatif. Selalu berpikir yang baru. Selalu berpikir perbaikan. Selalu berpikir excellent, apa yang bisa saya lakukan. Karena rahmat Tuhan baru setiap pagi buat saudara dan saya. Lalu faktor kedua adalah the way. The way ini bicara usaha, jalan. The way adalah kemauan untuk memikirkan strategi untuk mencapai the will. Ada the will, ada the way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ada banyak tantangan dalam kehidupan. Saat ini kalau kami lihat juga pembatasan jumlah mahasiswa juga terjadi di kampus-kampus. Di kampus yang kami kelola juga di universitas yang kami kelola, mahasiswa juga terbatas untuk bisa ketemu langsung. Berarti kuliah tidak bisa bebas secara onsite atau tatap muka. Maka apa yang kita lakukan? Harus memikirkan strategi supaya pembelajaran tetap bisa sampai ke mahasiswa. Ada banyak hal di sana. Kita lakukan secara online, tapi juga tidak sesimpel itu. Orang tatap muka aja ngajar nggak mudah kok. Apalagi online. Mahasiswa juga banyak mengalami tantangan, kurang mengerti. Nah, berarti harus ada kreativitas di dalam pemberian materi kuliah. Juga misalnya di Bimbel. Hal yang sama kami lakukan. Kami buat gabungan antara onsite dengan online. Hal itu membuat para siswa semakin bisa memahami apa yang harus dia tahu. Dan gak berhenti yang pokoknya ada online. Lihat dulu dong apa yang kita tampilkan di dalam online tersebut. Penuh hal-hal yang menarik atau enggak. Kalau enggak akan ditinggalkan. Nah, dua hal inilah yang membuat kita hopeful. Ada the will, ada the way. Kemudian yang kedua, saya ambil dari Kolose 1 ayat 26 sampai 27 yang mengatakan demikian. Ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, seperti yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus di tengah-tengah kamu, yang dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Christ in you. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan, the hope of glory. Jadi seperti saya katakan tadi,
Pengharapan kita adalah seorang pribadi. Pengharapan kita bukan pada uang. Pengharapan kita bukan pada jabatan. Pengharapan kita bukan kepada backing yang ada. Tapi pengharapan kita adalah seorang pribadi. Itu adalah Yesus Kristus sendiri. Itu yang harus kita pahami. Karena saya tahu, ada orang yang punya banyak uang, tapi tidak punya pengharapan kok. Dia menganggap bahwa ngapain lagi saya hidup. Ada orang-orang terkaya di dunia bunuh diri kok. Ada orang-orang populer top di dunia bunuh diri kok. Berarti pengharapan bukan di dalam uang, pengharapan bukan di dalam popularitas, pengharapan bukan pada apa yang kita miliki, tapi pengharapan adalah seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Pribadi seperti apa yang kita kenal? Yesus Tuhan tersebut. Kita harus kenal dengan benar supaya pengharapan kita juga pengharapan yang benar. Yesus adalah Tuhan dan Raja. Tuhan kita tahu Maha Kuasa. Raja kita tahu juga bertitah. Maka semua yang dikatakan harus kita turuti dong. Harus kita sembah dong. Jadi harus kita tahu bahwa Tuhan adalah Raja. Berarti hidup kita adalah hidup yang taat akan peraturan kerajaan. Peraturan kerajaan itu adalah firman Tuhan sendiri. Dan dia adalah Raja Damai. Maka kalau kita adalah warga kerajaan Allah yang punya pengharapan kepada Tuhan, harusnya hidup kita bukan hidup di dalam ketakutan. Harusnya hidup di dalam kedamaian. Harusnya hidup kita bukan hidup di dalam kegelisahan. Tapi hidup di dalam kedamaian. Ada damai sejahtera. Karena Raja Damai adalah Kristus, Christ in you. Ada di dalam saudara dan saya. Kalau ada di dalam kita, maka rasa damai bukan ditentukan oleh apa yang ada di luar. Bukan ditentukan oleh apa yang ada di sekitar saudara dan saya. Tapi ditentukan oleh apa yang ada di dalam pribadi Kristus. Dia Maha Kuasa. Dia bisa mengubah lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Dan dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Kalau kita bilang bahwa dia adalah jalan, berarti jangan katakan ada jalan buntu di depan. Ada pengharapan dalam hidup kita. Kadang-kadang sepertinya nggak mungkin lagi ada jalan keluar, tapi datang pada Tuhan. Latih diri untuk merenung. Punya waktu datang pada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, berikan aku kreativitas. Aku akan melakukan suatu perubahan di dalam bisnis yang aku jalankan. Oke. Aku mau Tuhan berikan hikmat untuk membina anak-anakku. Kok anak-anakku salah pengertian tentang apa yang aku katakan? Lah, kalau mereka salah pengertian, kita orang tua bisa minta maaf kepada mereka. Saya lakukan itu kepada anak-anak saya. Maaf ya, Papa salah. Karena kadang-kadang kesimpulan yang saya lakukan juga berbeda dari fakta yang ada. Tapi begitu dijelaskan saya salah, saya akan bilang maaf, Papa salah. Dan Papa akan berusaha untuk berubah. Ya memang tidak mudah selalu sesuai dengan metode yang ada sekarang, generasi yang ada sekarang. Generasi kita ada gapnya dengan mereka, kita semua paham. Saya katakan bahwa kita adalah digital imigran, mereka adalah digital native, beda. Cara mengambil kesimpulannya juga beda. Cara merancang sesuatu juga beda. Kalimatnya juga beda. Semua beda. Karena itulah kita harus punya kerendahan hati. Dan yang harus kita ingat bahwa pribadi itu adalah kasih. Dia mengasihi saudara dan saya. Kemudian yang ketiga, saya ambil dari Matius 16 ayat 18 sampai 19. 18 mengatakan, dan aku pun berkata kepadamu, siapa yang berkata? Pribadi itu. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu yang Yesus katakan. Itu pribadi yang kita sembah.
Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saya katakan pengharapan memberikan Anda mandat. Ada mandat kerajaan Allah untuk saudara dan saya. Tuhan mau saudara dan saya sebagai garam dan terang dunia. Tuhan mau saudara dan saya membawa pengharapan kepada orang lain. Saya ingat suatu ketika, ada siswa kami yang datang bimbel. Kemudian, dia tidak mau belajar di dalam kelas karena dia katakan bahwa sudahlah, saya di sini aja ada, orang tua saya udah senang. Kemudian, kami katakan, kamu rugi loh. Kalau kamu ada di sini dan kamu tidak belajar, kamu akan gagal. Tentu butuh waktu untuk menjelaskan itu. Dan kemudian setelah waktu berjalan, akhirnya dia ambil kesimpulan, dia mau belajar, dia mau mengikuti pelajaran dengan baik, dia mempersiapkan dirinya. Dan akhirnya, dia keterima di universitas, salah satu universitas terbaik di Bandung ini. Statementnya adalah, tempat ini mengubahkan saya. Dari seorang yang tadinya sudah putus asa, kehilangan pengharapan. Tapi saya tahu, di sini saya diubahkan. Dan saya mengerti bahwa saya harus bergerak melakukan sesuatu. Akhirnya, dia menjadi orang yang berhasil. Itu yang harus kita gunakan, bahwa saudara dan saya diberikan mandat oleh Tuhan untuk pengharapan itu bisa dimiliki oleh orang lain. Melalui apa? Melalui kesaksian kehidupan kita. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Dan saatnya dunia akan bertanya, apa sih pengharapanmu? Dan kita akan menjawab, pengharapanku adalah seorang pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka akan mengatakan, aku hormat kepada Tuhan yang engkau sembah. Seperti yang dialami oleh Daniel. Raja banyak di sana. Tetapi raja itu hormat kepada Tuhan yang disembah oleh Daniel. Dan tentu saja, mandat yang ada pada saudara dan saya penuh kuasa. Kuasa itu adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan untuk manusia diselamatkan. Kita sudah melihat ada 3 hal yang kita dapatkan dari hope, pengharapan ini. Pertama tadi, pengharapan membuat kita bergerak. Tanpa pengharapan kita akan diam. Dan yang kedua, pengharapan adalah seorang pribadi. Dan yang ketiga, pengharapan memberikan Anda mandat dengan kuasa dan otoritas. Amin. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.